Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita menjelaskan keutamaan, kemuliaan ilmu dan orang-orang yang berilmu yang kita ambil dari kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Wilayati Ahli Ilmi wal Iradah lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada sisi yang ke-36 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-wajhus sadis was salasun, sisi yang ke-36, qauluhu ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya al-insan, seluruh manusia, lafi khusrin, sungguh berada di dalam kerugian, illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan senantiasa melakukan amalan soleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law fakkara an-nasu kulluhum fi hadhihi as-surah lakafathum. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seandainya manusia seluruhnya memikirkan surah ini, lakafathum, maka sungguh surah ini telah mencukupi mereka. Bagaimana itu?
Wa bayanu dzalika anna al-maratiba arba'un wa bistikmaliha yahsulu lisyakhsi ghayatu kamalihi. Penjelasannya bagaimana? Kata penulis, sesungguhnya tingkatan annal maratiba arba', tingkatan itu ada 4 tingkatan. Wa bistikmaliha, dan dengan menyempurnakan 4 tingkatan tersebut, maka seseorang akan mendapatkan yahsulu, dia menghasilkan, dia akan dapatkan puncak kesempurnaannya. Jadi siapa yang sempurna 4 tingkatan ini, maka dia akan berada di puncak kesempurnaan. Ihdaha ma'rifatul haq, tingkatan yang pertama adalah mengenal, mengetahui kebenaran. As-saniyah amaluhu bihi, amalannya terhadap kebenaran tersebut. As-salisah, tingkatan yang ketiga, ta'limuhu man la yahsunu, mengajarkan kebenaran tersebut orang yang tidak mengenal dengan baik kebenaran itu. Ar-rabi'ah sabruhu ala ta'allumuhu wal amalu bihi wa ta'limuhu, kesabaran seseorang di dalam mempelajari kebenaran, mengilmui kebenaran, dan kesabarannya di dalam mengamalkan kebenaran, serta kesabaran di dalam mengajarkan kebenaran. Jadi ini 4 tingkatan. Siapa yang sempurna dalam 4 ini, maka dia pun akan menjadi orang yang sempurna. Semakin baik tingkatannya terhadap 4 ini, maka semakin baik pula keadaannya. Pertama, sebutkan oleh penulis, mengilmui kebenaran, mengenal kebenaran. Itu yang pertama. Dan ini yang paling asal, karena selanjutnya itu akan baik kalau yang pertama, tingkatan pertama ini baik. Ma'rifatul haq. Yang kedua, beramal dengan kebenaran. Amalannya akan baik kalau dia punya ilmu terhadap amalan tersebut. As-salisah, yang ketiga, mengajarkan orang yang tidak baik di dalam mengenal kebenaran, tidak punya ilmu terhadap kebenaran, dia ajari. Dan yang keempat, dia bersabar terhadap 3 hal tadi. Bersabar dalam mengilmui kebenaran,
bersabar dalam mengamalkan kebenaran, bersabar dalam mengajarkan kebenaran. Fadzakara ta'ala al-maratiba al-arba'a fi hadhihi surah wa aqsama subhanahu fi hadhihi surati bil asri anna kulla ahadin fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa humul ladhina araful haqqa wa saddaqu bihi fahadihi martabah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 tingkatan ini dalam surah ini, dalam surah Al-Asr wal Asr. Allah sebutkan 4 tingkatan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surah ini dengan waktu, dengan masa, wal asr. Allah bersumpah dengan waktu bahwa seluruh anna kulla ahadin, bahwa setiap orang itu berada di dalam kerugian. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tadi ucapannya itu sangat indah. Siapa yang memikirkan dengan baik surah ini, maka itu sudah cukup untuk mereka. Sebagian ulama kita mengatakan sudah cukup bagi mereka memberikan semangat, dorongan untuk berilmu, untuk beramal, untuk berdakwah, dan senantiasa berada di atas kesabaran. Di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, di mana dalam waktu tersebut kita menghabiskan umur kita, kita isi waktu tersebut dengan berbagai macam amalan. Allah katakan seluruh manusia berada di dalam kerugian. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, yang menciptakan seluruh makhluk, bahwa seluruh al-insan berada di dalam kerugian. Sekali lagi ini peringatan keras, karena namanya orang yang merugi itu akan sengsara di dalam kehidupannya. Apalagi nanti kerugiannya di dunia, di alam barzakh, sampai nanti di hari kemudian mereka akan merugi. Illal ladzina amanu, nah, ini yang diperkecualikan dari kerugian. Sehingga inilah yang harus kita miliki, ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita usahakan. Siapa itu? Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Wa humul ladina, dan mereka itulah orang-orang araful haqqa, yang mengenal, mengetahui, mengilmui kebenaran. Wa saddaqu bihi, dan mereka membenarkan kebenaran tersebut. Dia benarkan kebenaran tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka orang-orang yang
arful haq. Fahadhihi martabah, maka ini satu tingkatan. Illal ladina amanu wa amilus solihat, dan senantiasa mereka melakukan amalan soleh. Wa humul ladina amilu bima alimuhu minal haq. Fahadihi martabatun ukhra, dan mereka senantiasa melakukan amalan soleh, dan mereka itu adalah orang-orang yang amilu, mereka mengamalkan dengan apa yang mereka telah ketahui minal haq, dari kebenaran. Fahadihi martabatan ukhra, maka ini tingkatan yang lain, maksudnya tingkatan yang kedua. Wa tawasaw bil haq wassa bihi ba'duhum ba'da ta'liman wa irsyadan. Fahadihi martabatun salisah. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Wassa, mereka berwasiat bihi, dengan kebenaran tersebut, ba'duhum ba'da, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lainnya. Ta'liman, dalam bentuk pengajaran. Wa irsyadan, dalam bentuk arahan. Fahadihi martabatun salisah, maka ini tingkatan yang ketiga. Wa tawasaw bis sabr, sabaru alal haq. Wa wassa ba'duhum ba'dan bis sabri alaihi was sabati. Fahadihi martabatun rabi'ah, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Mereka bersabar, sabaru alal haq, mereka bersabar di atas kebenaran. Sebahagian mereka berwasiat terhadap sebahagian yang lainnya dengan kesabaran alaihi, di atas kebenaran tersebut. Wassabati, dan kokoh kuat di atas kebenaran. Fahadihi martabatun rabi'ah, maka ini tingkatan yang keempat. Jadi disebutkan 4 tingkatan. Tingkatan pertama al-ilmu. Makanya sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Al-Usulus Salasa, menyebutkan juga perkara ini, dan menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, was-sabr. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga bawakan surah ini, surah Al-Asr, dalam bab tentang pentingnya ilmu, dalam kitab beliau Al-Usulus Salasa. Dan beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau juga nukilkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan demikianlah ulama-ulama kita, mereka bawakan ucapan-ucapan imam dalam menyampaikan ilmu, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu dikenal madhab beliau Hambali,
kuat dalam madhab Imam Ahmad, tetapi beliau tidak menutup pintu untuk mengambil ucapannya Imam Abu Hanifah, untuk mengambil ucapannya Imam Malik, untuk mengambil ucapannya Imam Syafi'i, kalau itu adalah perkara ilmu yang menguatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini 4 tingkatan: ma'rifatul haq, amaluhu bi, ta'limuhu man la yuhsinu, sabruhu ala ta'allumihi, wal amalu bihi wa ta'limuhu. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, dari sekali lagi beliau sebutkan di sini dalam ayat, tingkatan pertama itu tingkatan ilmu. Wa hadha nihayatul kamal, fa innal kamala ay yakuna asy-syakhsu kamilan fi nafsihi mukammilan li ghairihi, wa kamaluhu bi islahi quwwatayhi al-ilmiyyah wal amaliyah. Fasolahu al-quwwatil ilmiyyah bil iman, wasolahu al-quwwatil amaliyah bi amalin shalihat, wa takmiluhu ghairahu bi ta'limihi iyyahu, wa sabruhu alaihi, wa tawsiyatuhu bis sabri alal ilmi wal amal. Maka inilah hada nihayatul kamal, puncak kesempurnaan. Karena sesungguhnya fa innal kamal, sesungguhnya kesempurnaan itu ayyakuna syakhs, ketika keadaan seseorang itu sempurna pada dirinya, kemudian dia sempurnakan juga untuk orang lain. Wa kamaluhu, kesempurnaan dirinya dengan memperbaiki dua kekuatan, kuwataihi, dia harus perbaiki. Apa itu? Kekuatan ilmiah, kekuatan ilmunya, dan amalannya. Dia harus kuat dalam ilmu, dia harus kuat dalam amalan kalau ingin sempurna dirinya. Fasolahul quwwatil ilmiyah, maka baiknya kekuatan ilmu itu dengan baiknya keimanan, dan baiknya kekuatan amal dengan senantiasa melakukan amalan soleh. Dan kesempurnaannya menyempurnakan kepada yang lainnya bita'limihi iyah, dengan mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain, dan bersabar di atasnya. Bersabar di atasnya, bersabar di atas ma'rifatul al-haq, bersabar di atas beramal, berada di atas dakwah, mengajar, dan juga mewasiatkan hal tersebut kepada yang lainnya, kepada orang lain, untuk bersabar di atas ilmu dan amalan. Jadi bukan cuma memikirkan dirinya sendiri. Fahadihi surah ala ikhtisariha hiya min ajma'i suwaril qur'ani lil khairi bihadafirihi walhamdulillahilladzi
ja'ala kitabahu kafiyan an kulli ma siwah syafiyan min kulli da'in hadiyan ila kulli khairin. Maka surah ini, yakni surah Al-Asr wal Asri, ala ikhtisariha, bersamaan dengan ringkasnya surah tersebut, tetapi dia surah tersebut min ajma'i suwaril Qur'ani lil khair, termasuk surah Al-Quran yang mengumpulkan seluruh bentuk kebaikan. Di dalamnya sudah ada anjuran untuk berilmu, di dalamnya sudah ada anjuran untuk beramal, di dalamnya sudah ada anjuran untuk berdakwah, di dalamnya sudah ada anjuran untuk senantiasa bersabar. Dan inilah kebaikan seluruhnya. Walhamdulillah, maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah alladzi ja'ala kitabahu, yang telah menjadikan kitabnya yakni Al-Quran kafian an kulli ma siwah, itu sudah cukup dari segala yang lainnya. Kita tidak butuh lagi yang lainnya, kita cukup dengan Al-Quran. Syafian min kulli da', Al-Quran itu syafian, dia obat, penawar dari segala bentuk penyakit. Hadian ila kulli khair, petunjuk kepada seluruh kebaikan. Maka dalam sisi yang ke-36 ini menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Dia adalah perkara, dia adalah di antara perkara yang menjadi sebab orang selamat dari kerugian. Sekali lagi, di awal surah Allah sebutkan orang-orang yang merugi. Allah bersumpah bahwa semua orang berada di dalam kerugian. Kemudian dilanjutkan, diperkecualikan siapa saja yang selamat dari kerugian tersebut. 4 tingkatan harus dimiliki untuk selamat dari kerugian. Pertama, ma'rifatul haq, mengenal kebenaran. Yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan kebenaran tersebut. Yang ketiga, ta'limu, mengajarkan kebenaran tersebut. Dan yang keempat, as-sabr, bersabar di atas ilmu, di atas amalan, di atas dakwah, di atas mengajarkan ilmu. Al-wajhu as-sabi was-salasun, sisi yang ke-37. Annahu subhanahu dzakara fadlahu wa minnatahu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa awliyaihi wa ibadihi bima atahum minal ilmi. Fadzakara nikmatahu ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi biqaulihi wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dalam surah An-Nisa ayat 113, wa qad taqaddamat hadhil ayah. Sisi yang ke-37. Dalam sisi ini menyebutkan bahwa
Al-ilmu ba'dal jahal minnah. Ilmu setelah sebelumnya dia bodoh, tidak mengetahui apa-apa, kemudian dia berilmu, maka itu adalah sebuah minnah. Dia adalah nikmat yang sangat besar. Dan itu kita rasakan sendiri. Bagaimana bahagianya diri kita ketika sebelumnya kita tidak mengenal apa itu tauhid, kemudian kita mengenal tauhid. Betapa bahagianya. Alhamdulillah. Hampir-hampir kita berada dalam jurang kebinasaan karena kebodohan kita. Bahagia terasa mengenal ini tauhid, ini kesyirikan. Bahagia terasa ketika mengenal ini sunnah, ini bid'ah. Bahagia terasa ketika mengenal ini al-haq, ini kebatilan. Al-ilmu, ilmu di mana sebelumnya kita tidak mengetahui, maka itu adalah minnah. Itu adalah karunia yang sangat besar. Lihat, annahu subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaannya dan nikmatnya, kemurahannya ala anbiya'ihi, kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya dan wali-walinya dan hamba-hambanya. Apa itu? Bima atahum minal ilm, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada mereka dari ilmu. Fadakara, maka Allah sebutkan nikmatnya, nikmatnya kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang Allah sebutkan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni as-sunnah. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Wa 'allamaka, ini di antara nikmatnya, dan Allah ajarkan kepadamu, berilmu, malam takun ta'lam, apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Dan pembahasan ini sudah berlalu bersama kita, bagaimana nikmat ilmu tersebut. Malam takun ta'lam, sebelumnya kamu tidak ketahui. Wa kana, dan adalah fadlullahi alaika azima, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atasmu itu sangat besar. Sudah juga pernah berlalu bersama kita, disebutkan oleh sebagian ulama kita ketika di akhir-akhir ayat disebutkan, ya, yang seperti ini misalnya, wa kana fadlullahi alaika azima, atau di akhir ayat disebutkan wa kana Allahu sami'an basira wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu ada hubungannya dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk dalam ayat ini. Wa anzalallahu alaikal kitaba, Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, wal hikmah, dan al-hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepadamu apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Kemudian wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah keutamaan Allah atasmu wahai Muhammad itu sangat besar. Apa keutamaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Diturunkannya Alkitab, diturunkannya Al-Hikmah, apalagi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang sebelumnya Nabi kita tidak ketahui. Nikmat yang sangat besar. Sekali lagi kita rasakan sendiri, belajar di pondok, sebelumnya pembahasan niat saja kita tidak beres, tapi setelah belajar mengetahui ternyata begini hakikat niat dalam ibadah. Subhanallah, nikmat terasa. Sebelumnya kita tidak ketahui apa pembatal-pembatal wudu, apa rukun-rukun wudu, dan yang selainnya dari ilmu. Setelah kita ketahui itu nikmat terasa.
Ketika kita amalkan, sebelumnya kita juga berwudu, sebelumnya kita juga sholat. Tetapi beda apa yang kita rasakan ketika kita berwudu di atas ilmu, ketika kita sholat di atas ilmu, dibandingkan sebelumnya kita berwudu, kita sholat seperti kebiasaan begitu saja. Minnah, punya ilmu di mana sebelumnya kita tidak tahu, itu adalah minnah. Jadi tadi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala fi Yusuf, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maka tatkala balagha ashuddahu, Nabi Yusuf telah sampai asyuddah, disebutkan oleh ahli tafsir, sebagian ahli tafsir, asyuddah itu sudah mulai sempurna kedewasaannya. Atainahu, kami datangkan kepadanya, kepada Nabi Yusuf, hukman, hukum, wa ilma, dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang senantiasa muhsin, yang senantiasa berada di atas ihsan. Wa qala fi kalimihi Musa, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman tentang kalimihi, yakni Musa alaihi salatu wassalam. Sekali lagi sudah berulang Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga dalam tafsir disebutkan, ketika disebutkan Nabi Musa itu sering diikutkan tentang kalimullah, kalimi, orang yang atau nabi, rasul yang banyak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan pembicaraan taklima. Ini semakin menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-kalam. Allah berbicara. Tetapi kita juga ingatkan, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Ini harus kita yakini. Kita tetapkan Allah berbicara, sifat kalam untuk Allah, berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Wa qala fi kalimihi Musa walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maka tatkala Nabi Musa telah sampai usia asyuddah, wastawa, sempurna kedewasaannya, maka kami berikan kepadanya hukman dan ilmu, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Lihat, disebutkan minnah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabinya, hukman wa ilma. Nabi kita wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nabi Yusuf hukman wa ilma wa atainahu hukman wa ilma. Nabi Musa wa atainahu hukman wa ilma. Walamma kana alladhi atahu Musa min dhalika amran 'azima khassahu bihi 'ala ghairihi wa la yathbutu lahu illa al-aqwiya'u ulul azmi hayya'ahu lahu ba'da an balagha ashuddahu wastawa, yakni tamma wa kamulat quwwatuhu.
Maka tatkala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, padahal itu adalah perkara yang sangat besar. Jadi apa yang Allah akan berikan kepadanya termasuk juga kepada Nabi Yusuf. Apa yang Allah akan berikan kepadanya itu adalah perkara yang besar. Maka Allah khususkan Nabi Musa atas yang lainnya, bahwa dia tidak akan kokoh, la yasbut, untuk mengambil perkara yang besar itu kecuali orang-orang yang kuat, ulul azmi, yang memiliki tekad yang dan kekuatan yang sangat besar. Karena perkara yang akan dia terima adalah perkara yang besar, hayya'ahu lahu, Allah persiapkan untuknya. Tatkala telah sampai asyuddahu wastawa. Apa itu asyuddahu wastawa? Sempurna, tamat, sempurna, wa kamulat, sangat sempurna kekuatannya. Baru diberikan kepadanya hukman wa ilma. Wa qala fi haqqil masih, Allah juga berfirman tentang haknya Al-Masih. Siapa itu Al-Masih? Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam, lihat, ya Isa bin Maryam, udkur ni'mati alaika wa ala walidatika id ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-110, wahai Isa bin Maryam, ingatlah, disuruh ingat nikmatku atasmu dan nikmatku atas walidatika, atas ibumu. Apa itu nikmatnya? Id ayyadtuka biruhil qudus, ketika kami kuatkan kamu wahai Isa dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kamu berbicara kepada manusia padahal ketika itu kamu masih bayi. Itu nikmat dari Allah, keutamaan Nabi Isa. Apalagi nikmatnya? Ya, Nabi Isa diperintah untuk mengingatnya, wa id allamtuka, nikmat ilmu. Dan ketika saya ajarkan kepadamu alkitab wal hikmah wat taurah wal injil. Wa qala fi haqqihi, dan juga Allah berfirman di ayat yang lain tentang Nabi Isa, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam tentang Alkitab, tentang Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Faja'ala ta'limahu mimma basyara bihi ummahu wa aqarra ainuha bihi. Maka Allah jadikan pengajarannya kepada Nabi Isa itu sebagai mimma basyara bihi, dari apa-apa yang Allah jadikan kabar gembira hal tersebut untuk ibunya Nabi Isa. Wa aqarra ainuha bihi, dan menjadi tenanglah jiwa, hati ibunya dengan hal tersebut. Apa itu? Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, Allah ajarkan kepadanya. Ini perkara-perkara yang menjadikan hati tenang, perkara-perkara yang menjadikan hati bahagia. Wa qala fi haqqi Daud, dan Allah
sebutkan tentang Nabi Daud. Wa atainahul hikmah wa faslul khitab, dan kami datangkan kepada Nabi Daud dalam surah Shad ayat ke-20 al-hikmah. Apa di sini al-hikmah? Berkata sebagian ahli tafsir, al-hikmah adalah an-nubuwah wal ilmal azim, kenabian dan ilmu yang sangat agung diberikan kepada Nabi Daud. Wa faslul khitab, apa makna faslul khitab? Nabi Daud itu sangat baik di dalam memberikan keputusan kepada orang lain. Ketika ada yang bersengketa, di antara keutamaan Nabi Daud, diberi keutamaan baik dalam memutuskan perkara. Wa qala fi haqqi al-Khidr sahibi Musa wa fatahu, dan Allah juga sebutkan tentang Khidir, dia adalah sahibu Musa wa fatah, sahabatnya, temannya Nabi Musa dan pemuda yang bersama Nabi Musa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Khidir? Ini yang banyak juga dikuatkan oleh ulama kita, walaupun berselisih tentang Khidir, apakah beliau itu seorang nabi atau rajulun salih. Sebagian ulama kita mengatakan beliau adalah seorang nabi. Di antara yang menguatkan pendapat yang mengatakan mereka nabi, bahwa Khidir adalah seorang nabi, ayat ini, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada, maka keduanya pun menjumpai, yakni Nabi Musa dan Fatahu, kan Nabi Musa berjalan dengan Fatah, pemuda yang bersamanya. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa pemuda itu adalah Yusha bin Nun. Dia berjumpa dengan seorang abdan, seorang hamba. Inilah Khidir min ibadina, seorang hamba dari hamba-hambaku. Wa atainahu, dan kami berikan kepada hamba tersebut rahmatan min indina, rahmat dari sisiku. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa rahmat di sini adalah an-nubuwah min indina, dari sisiku. Wa 'allamnahu, lihat ini nikmatnya yang lainnya, dan kami ajarkan kepadanya, berikan ilmu untuknya, min ladunna, dari sisiku, ilmu, kami ajarkan kepadanya ilmu. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Fadzakara min ni'amihi alaihi, maka Allah sebutkan di antara nikmatnya atasnya, yakni atas Khidir, ta'limahu, pengajaran ilmu kepadanya, wa ma atahu mir rahmah, dan apa yang Allah datangkan kepadanya dari rahmat. Wa qala ta'ala yadhkuru ni'matahu ala Daud wa Sulaiman, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang nikmatnya kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini bisa dibaca dalam surah Al-Anbiya ayat ke-78 dan 79. Wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fafahhamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan Nabi Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memutuskan atau memberi hukum pada al-harth, kebun, tanaman, di mana tanaman tersebut itnafasat fihi ghanamul qaumi, tanaman itu dimakan oleh segerombolan kambing satu kaum. Disebutkan dalam tafsir dimakan di waktu malam tanaman tersebut.
Jadi keduanya memberi hukum. Apa keputusannya? Wa kunna, dan kami terhadap hukum mereka itu saksikan. Saya saksikan masing-masing hukumnya. Akan tetapi siapa yang paling baik hukumnya? Fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman untuk Sulaiman. Artinya dalam hukum ini Sulaiman alaihi salatu wassalam yang terbaik hukumnya. Tetapi wa kullan ataina hukman wa ilma. Tetapi setiap dari keduanya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kami berikan hukman dan ilmu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, mulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Khidir, Nabi Sulaiman, tidak ada disebutkan di antara keutamaan dan rahmat itu kami berikan kepadanya harta yang banyak, kami berikan kerajaan yang besar. Tetapi disebutkan hukman wa ilma, menunjukkan, dan ini pemberian untuk disebutkan tadi para nabi dan rasul, orang-orang pilihan, orang-orang mulia, menunjukkan besarnya kemuliaan ilmu tersebut. Fadzakarun nabiyyaini al-karimaini wa athna alaihima bil hukmi wal ilmi wa khassa bi fahmil qadiyati ahadahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nabi yang mulia, dan Allah memuji kepada keduanya dengan hukum dan ilmu. Dan Allah khususkan dengan pemahaman dalam hal ini salah seorang di antara keduanya, yakni Nabi Sulaiman, lebih bagus hukumnya. Waqad zakarat al-hukmaini ad-Dawudi was-Sulaimani wa wajhihima wa man sara min al-a'immati ila hada wa man sara ila hada wa tarjihul hukm as-Sulaimani min iddati wujuhin wa muwafiqatihi lil qiyasi wa qawaid asy-syar'i fi kitab al-ijtihad wa taqlid. Beliau sebutkan bahwa dua hukum ini, hukumnya Nabi Daud dan hukumnya Nabi Sulaiman, dan arah hukum keduanya menjadikan sebahagian imam a'immah condong kepada hukumnya Nabi Daud, sebahagian condong kepada hukumnya Nabi Sulaiman. Tetapi tarjih, bahwa yang lebih rajih bahwa hukumnya Nabi Sulaiman itu yang lebih cocok dari beberapa sisi, dan ini sesuai dengan qiyas dan kaidah syar'i. Oh, di sini wa qad dzakartu. Jadi di sini di atas wa qad dzakartul hukmaini, saya sungguh telah menyebutkan dua hukum ini dalam kitab. Jadi beliau sebutkan fi kitab al-ijtihad wa taqlid. Jadi wa qad dzakartul hukmaini ad-Daudi was-Sulaiman. Apa hukumnya Nabi Daud? Jadi dalam kitab tafsir disebutkan ada tanaman dimakan oleh hewan di waktu malam. Maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam memberikan hukum hewan itu diberikan kepada pemilik tanaman sebagai gantinya. Itu hukumnya Nabi Daud. Jadi hewan diambil karena tanamannya orang sudah mau panen, maka dia ambil sebagai gantinya karena dirusak oleh hewan tersebut. Hukumnya Nabi Daud. Nabi Sulaiman tidak. Beliau katakan alaihi salatu wassalam, hukumnya disebutkan dalam kitab tafsir, hewan itu sementara diambil oleh pemilik kebun, dimanfaatkan, diambil susunya dan yang lainnya, diambil. Kemudian pemilik hewan tadi memperbaiki, menanam ulang tanaman tersebut. Dia tanam ulang sampai ketika sudah kembali kepada asalnya, maka hewan tadi dikembalikan kepada pemiliknya. Itu hukumnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan itu yang ditarjih oleh banyak ulama kita. Hukumnya Nabi Sulaiman itu yang paling adil.
karena masing-masing kembali kepada haknya. Kalau tadi Nabi Daud alaihi salatu wassalam, hewan itu langsung diambil oleh pemilik kebun sebagai ganti dari kebunnya. Kalau Nabi Sulaiman tidak, dia ambil dulu itu hewan, diambil oleh pemilik kebun, dimanfaatkan susunya dan yang lainnya. Pemilik hewan tadi memperbaiki tanaman itu, dia tanam ulang, dia rawat sampai ketika kembali seperti semula, hewan itu baru dikembalikan. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini muhim sisi pendalilan, Allah berikan kepada keduanya hukman wa ilman. Wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, atau sebelumnya belum terbaca. Ya, sebelumnya belum terbaca. Wa qala ta'ala qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubudunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ila akhirih. Ini sudah masuk waktu Isya, masih ada beberapa ayat, insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-muhim di sini bagaimana kedudukan dan kemuliaan ilmu tersebut. Di sisi sebelumnya disebutkan untuk terlepas, selamat dari kerugian, kita harus punya martabah 4 tingkatan, dan tingkatan paling pertama yang harus dimiliki adalah ma'rifatul haq, mengilmui kebenaran. Ingin selamat dari kerugian harus menempuh jalan ini. Kita tidak akan selamat dari kerugian kecuali menempuh jalan ini. Allah telah bersumpah. Sisi setelahnya bagaimana nikmat ilmu itu adalah nikmat yang sangat besar. Punya ilmu di mana sebelumnya kita tidak punya ilmu. Itu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada para nabinya, para rasulnya, wali-walinya, hamba-hambanya yang merupakan hamba-hamba pilihan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.